Jemaat diundang berdiri. Kidung Jemaat nomor 454. Indahnya saat yang teduh. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam persekutuan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi bersama, bertobatlah dan balik pada Bapa. Saudaraku, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita dalam doa pengakuan dosa dengan menyanyikan lagu "O Tuhan yang Maha Kuasa" sebagai doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami datang pada
dengarkanlah seru dan sembahyang kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats berita anugerah Allah dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama di malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tapi sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Firman-Mu terang pada kehidupan kami ya Tuhan. Dan karena itu kami membutuhkan terang firman Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan hidup ini. Kami bermohon kuasa Roh Kudus-Mu Bapa memperlengkapi kami semua, supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti dan kami mau memberlakukan firman-Mu di sepanjang waktu kehidupan ini. Bawa hidup kami untuk mengenal apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Mari bersama dalam bagian bacaan firman Tuhan. Kita masih diarahkan untuk membaca dan merenungkan bersama dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5, dibaca pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab memberi judul bagian ini, Ananias dan Safira. Lengkapnya bunyi firman Tuhan demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu,
dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian jauh bagian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita semua yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan itu dalam kehidupan ini. Shalom. Damai di hati. Saudaraku jemaat yang diberkati, dikasihi, dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Melakukan kebenaran disadari bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Tetapi hakikat panggilan hidup sebagai umat Tuhan adalah untuk melakukan kebenaran. Karena di satu sisi, kita tidak dapat pungkiri bahwa budaya kita sekarang ini telah beralih pada sikap kepuasan diri sendiri, yang mana banyak kesalahan-kesalahan yang tak hanya ditoleransi, tetapi juga disarankan sebagai hal yang benar. Akibatnya banyak dari kita yang merasa nyaman jika kita berdusta atau tidak berterus terang kepada orang lain. Dari bacaan firman dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, mari bersama kita dalam perenungan firman dengan tema kebenaran versus dusta. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dua kata yang bertolak belakang memiliki makna yang sangat berbeda, tapi banyak kali ditemui dan mungkin kita lakukan bersamaan dalam hidup ini. Ada saat kita menjadikan kebenaran sebagai dasar dari sebuah kepercayaan, integritas iman, keamanan, dan stabilitas, tapi ada kalanya kebenaran berganti dusta, sehingga menghilangkan nilai-nilai yang baik dari kehidupan manusia. Bahkan tidak jarang ditemui dusta diucapkan untuk sebuah pembenaran diri, tanpa menyadari bahwa dalam hidup ini ada konsekuensi bagi setiap kesalahan. Firman Tuhan mengingatkan dan memberi nasihat belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, bercermin dari sikap Ananias dan Safira, dua orang yang memiliki arti nama yang sangat indah. Ananias berarti Allah yang memberikan, dan Safira berarti yang cantik jelita. Tapi apalah arti sebuah nama bila perilaku tidak sesuai dengan keindahan nama yang disandangnya? Ananias dan Safira memiliki niat dan motivasi yang baik untuk mengambil bagian dalam kebersamaan yang saling menolong melalui pemberian di tengah persekutuan. Jemaat mula-mula pada dasarnya telah melakukan pekerjaan iman dengan saling topang satu dengan yang lain. Tapi niat yang baik tidaklah cukup bila dilandasi dengan sikap hati yang tidak benar. Iblis memakai Ananias dan Safira menjadi perusak persekutuan dari dalam. Iblis, bapa segala dusta, mengarahkan hati mereka melakukan apa yang diinginkannya, mengatasnamakan pelayanan. Mereka menjual sebidang tanah, dan sayangnya hal itu diperbuat tidak dibarengi dengan niat yang tulus,
Dalam pemberian, karenanya Anias dan Safira tidak ingin dirugikan. Persekongkolan pun terjadi tanpa disadari. Perbuatan ini bukan hanya mendustai Petrus, tetapi mendustai Roh Kudus, sehingga kematian menjadi balasan atas sikap mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah mencobai Roh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dalam kebenaran. Saat menerima berkat Tuhan, jujurlah dengan berkat yang Tuhan berikan. Jangan menipu Tuhan dengan berkat yang kita terima. Saat kita memberi, milikilah motivasi dengan sikap hati yang benar. Jangan dengan ambisi untuk kepentingan popularitas, pujian bagi diri, karena hal-hal itu tidak akan berguna. Jangan melibatkan diri bersepakat dalam dusta, karena buah perbuatan yang tidak baik adalah penghukuman Tuhan. Arahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Jangan khawatir dengan apa yang akan kita butuhkan. Melekatlah pada Tuhan, bukan mengejar harta kekayaan dunia yang hanya sementara dan semu adanya. Jangan menjadi hamba uang, karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Syukuri apa yang Tuhan percayakan untuk menjadi bagian berkat buat kita. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Landasi hidup ini dengan perilaku takut akan Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita. Hiduplah dalam kebenarannya. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Dengarkanlah nats persembahan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil memberi, kita nyanyikan bersama, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Dalam naungan kasih-Mu ya Bapa, kami berlindung. Dan karena kuasa Tuhan, kami diperkenankan menikmati kehidupan. Ada nafas, ada berkat kesehatan dan kekuatan. Engkau memberikan kami waktu yang indah, sehingga kami pun oleh kuasa Roh Kudus-Mu boleh ambil bagian dalam persekutuan yang beribadah. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah-rumah kami. Ini kami jemaat-Mu ya Tuhan, yang datang mengucap syukur untuk segala perbuatan ajaib-Mu yang Engkau nyatakan ada dalam kehidupan kami. Dan sesungguhnya apapun yang telah kami miliki, apa yang saat ini kami jalani, apa yang menjadi berkat dalam hidup kami, itu semua karena pemberian Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kehidupan yang Engkau beri, Tuhan juga yang pelihara kami. Kami membawa dalam doa bagi kehidupan kami semua jemaat-Mu. Di tengah pergumulan yang terus ada dalam dunia ini, kami bermohon kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu ya Bapa terhadap setiap seruan hati kami yang memohon pengasihan Tuhan. Di tengah dunia yang harus mengalami pandemi karena wabah COVID-19, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sekalipun keadaan ini dirasakan begitu menyulitkan kami, tetapi dalam pengharapan kepada Tuhan, kami terus menyaksikan
kami boleh ada sampai saat ini, itu karena Tuhan memperkenankan kami menikmati damai sejahtera-Mu. Kami bergumul untuk kehidupan saudara-saudara terkasih kami. Lalukanlah kiranya wabah COVID-19 dari tengah-tengah dunia ini, Bapa. Bermohon kami, anugerahkan kesembuhan, pemulihan bagi setiap anggota jemaat, keluarga, saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Apakah karena terpapar COVID-19 atau berbagai bentuk penderitaan dan pergumulan sakit yang lain. Mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang harus mengalami isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kami bermohon ya Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan, kesembuhan diberikan, sehingga pemulihan yang dari Tuhan boleh mereka alami, dan mereka boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera saat menikmati kebahagiaan hidup dengan anugerah kesehatan dan kekuatan yang Tuhan peruntukkan untuk mereka miliki. Tuhan menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Oleh bilur-bilur kuasa-Mu ya Bapa, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun saat ini di tengah pandemi yang harus ada dalam dunia ini, kami belum bisa beribadah dalam persekutuan bersama di rumah gereja, bahkan dalam kelompok-kelompok yang biasanya kami lakukan. Tetapi kesempatan kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, beribadah di rumah kami masing-masing, masih terus kami lakukan. Karena itu biarlah kiranya kuasa Tuhan dinyatakan, memberkati setiap anggota jemaat, mulai dari kolom 1 hingga kolom 12. Tuhan yang selalu mengarahkan hidup kami, supaya kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami melakukan setiap hal sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan menurut hikmat kami manusia, bukan untuk mengejar kepentingan diri sendiri, tetapi apa yang mau kami kerjakan adalah karena takut akan Tuhan. Kebenaran dalam hidup kami perbuat karena konsekuensi iman dalam ketaatan yang sungguh kepadamu. Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus dan menolong kami semua, memberi kami semangat dalam perjuangan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, Engkau yang paling tahu dengan apa yang kami dambakan, apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Biarlah semua dicukupkan menurut apa yang Tuhan pandang baik untuk kami terima. Dan biarlah berkat-berkat-Mu terus ada mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tiada pernah berkesudahan. Kini dalam rasa syukur kami boleh memberikan persembahan melalui rupiah-rupiah yang kami kumpulkan, sedikit dan kecil. Tetapi biarlah apa yang telah kami persembahkan membawa keharuman di hadapan Tuhan, dipandang baik dalam pandangan mata Tuhan, berkenan kepadamu. Dan saat Tuhan melihat hati kami, motivasi dalam pemberian kami, biarlah Tuhan dapati kami memberi dengan setulus hati, dan kami memberi karena rasa syukur kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Setiap hal yang mau kami kerjakan dalam hidup ini ya Bapa, kami taruh ada dalam rencana dan rancangan kuasa Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kami dengan setiap rencana-rencana hidup. Apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan sukses dan berhasil adanya, manakala itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kami nikmati dalam hidup ini. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan diri kami, tetapi biarlah oleh hikmat-Mu Bapa, kami mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami ada di dalam kehendak Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu, sebagai ibadah kami yang sejati
kepada Tuhan. Dimuliakanlah namamu Bapa yang telah memberi waktu dan kesempatan memperkenankan kami semua boleh beribadah sekalipun melalui live streaming. Kami semua yang ada dalam penata layanan persekutuan ibadah di malam hari ini, Tuhan memberkati kami, mulai dari operator multimedia, prokantor, keyboardis, badan pekerja yang bertugas, bahkan sekalian jemaat-Mu, Tuhan yang tetap terus ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Bapak Ibu, orang tua kami para lansia. Biarlah senantiasa tuntunan kuasa Tuhan dan penjagaan perlindungan-Mu Bapa selalu nyata dalam kehidupan ini. Waktu kehidupan yang kami jalani, kami tidak pernah tahu sampai batas mana Tuhan memperkenankan kami menikmati hari-hari hidup dalam dunia ini. Tetapi kami bermohon, biarlah Bapa berkenan menganugerahkan kami umur yang panjang, kesempatan untuk berbuat dan berkarya dalam pelayanan dan dalam tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing dimanapun kami pergi dan berada. Dan dari semua hal yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, semua dalam pandangan mata Tuhan. Ini kami yang berdoa, kami yang memohon, kehidupan keluarga kami masing-masing ada dalam penyertaan dan dalam kuasa-Mu. Engkau yang menaungi hidup kami Tuhan, dan kami boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan hidup bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri doa kami dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri mengakhiri persekutuan ibadah di malam hari ini. Mari kita nyanyikan bersama NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang Baik. Kau gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu.
Kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Jemaat disilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan mari terus kita tetap ada dalam menjaga imun dan terus meningkatkan iman. Tuhan Yesus berkati. Kami kembalikan kepada badan pekerja yang menuntun kegiatan malam hari ini. Demikianlah persekutuan ibadah di malam ini boleh berakhir dengan segala baik. Badan pekerja, Majelis Jemaat Moria Gerian Indah menyampaikan terima kasih banyak buat Kadim yang menatalayani ibadah di malam ini. Pendeta Ibu Jane Wengke Koepeng Sarjana Teologi, teman-teman yang membantu, keyboardis, bahkan kantoria, serta petugas multimedia, Ketua Vicky Samadi yang boleh bekerja dengan sungguh hati melayani Tuhan dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Tuhan tetap memberkati orang semua, tetap dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, ya menjaga imun, menjauhi kerumunan, jangan terlalu banyak bapontar. Tuhan Yesus tetap memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.